Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi muta'addi dengan fa'il mustatir dan muttasil serta maf'ul bih atau objeknya isim dhahir. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Rumusnya adalah kata kerja bertemu dengan pelaku, fi'il bertemu dengan fa'ilnya. Contoh kalimatnya adalah jalasa al-muslimu. Seorang muslim laki-laki telah duduk. Jalasa sebagai fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'ilnya atau pelakunya, yakni orang yang duduk. Ingat syarat jumlah fi'liyah ada dua. Yang pertama antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Jika fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya mudzakkar. Jika fa'ilnya muannas, fi'ilnya muannas. Misalnya jalasa al-muslimu. Jika perempuan, jalasat al-muslimatu. Fi'ilnya berubah menjadi jalasat untuk perempuan, kemudian fa'ilnya juga al-muslimatu perempuan. Jadi antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Syarat yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, musanna dan jamak. Jika fa'ilnya berubah dari mufrad, musanna dan jamak, maka fi'ilnya tidak berubah, tidak terpengaruh. Misalnya jalasa al-muslimu, jika fa'ilnya musanna, jalasa al-muslimani, jalasanya tetap. Jika jamak, jalasa al-muslimuna, jalasanya tetap. Contoh berikutnya adalah kalimat menggunakan fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh kalimatnya, nasara al-muslimu sa'ilan. Seorang muslim laki-laki telah menolong seorang pengemis. Karena nasara adalah fi'il muta'addi atau kata kerja yang membutuhkan objek, maka kalimatnya ditambah dengan keterangan objek. Nah, ingat objek itu adalah mansub, jadi harokat terakhirnya ditandai dengan fathah. Nasara al-muslimu sa'ilan, nasara sebagai fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'ilnya atau pelakunya, sa'ilan sebagai objeknya, yakni siapa yang ditolong. Sekarang mari kita review lagu perubahan fi'il madhi berdasarkan dhamirnya. Mari kita nyanyikan dari nasara sampai nasarna bersama-sama. Nasara, nasara, nasaru. Nasarat, nasarata, nasarna. Nasarta, nasartuma, nasartum. Nasarti, nasartuma, nasartunna. Nasartu, nasarna. Sekarang kata kerja nasara kita ganti dengan nadhara, artinya telah melihat. Mari kita nyanyikan perubahan berdasarkan dhamirnya. Wahid, isnani, salasa. Nadhara, nadhara, nadharu. Nadharat, nadharata, nadharna. Nadharta, nadhartuma, nadhartum. Nadharti, nadhartuma, nadhartunna. Nadhartu, nadharna. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni jumlah fi'liyah menggunakan fi'il madhi muta'addi dengan fa'il atau pelakunya mustatir dan muttasil serta maf'ul bih atau objeknya isim dhahir, kata benda umum. Jadi kali ini pembahasannya adalah gambaran umum fa'il dhamir yang gaib. Pertama, mari kita ingat kembali apa itu dhamir mustatir. Dhamir mustatir adalah kata ganti nama yang terkandung atau tersembunyi, yakni mustatir di dalam fi'il tanpa ada bentuk nyata yang dapat diucapkan. Misalnya kata kataba artinya dia telah menulis. Jadi kata kataba di atas mengandung dhamir huwa. Huwanya di mana? Mustatir atau tersembunyi di dalam kataba. Nah, berikutnya misalnya katabat. Ya, katabat ini artinya dia perempuan telah menulis. Jadi dalam katabat terdapat atau mengandung dhamir mustatir dari hiya. Nah, hiyanya mustatir dalam katabat.
tersembunyi di dalam kata bad atau fi'ilnya. Dan berikutnya dhamir mutasil. Ingat, dhamir mutasil adalah kata ganti nama yang melekat atau menyambung, yakni mutasil dengan suatu kata. Contohnya jalasta, artinya kamu laki-laki telah duduk. Kata ta di atas adalah dhamir mutasil dari anta. Sekarang perhatikan beberapa contoh berikut. Kalimat yang pertama, fa'ilnya adalah dhamir mustatir dari huwa. Kalimat yang kedua dan ketiga adalah dhamir muttasil dari huma dan hum. Dhamir muttasil dari huma ditandai dengan alif dan dhamir muttasil dari hum ditandai dengan waw. Nah, untuk yang perempuannya, yang pertama adalah jumlah fi'liyah dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir dari hiya. Sedangkan musanna dan jamaknya adalah dhamir muttasil dari huma dan hunna. Huma ditandai dengan alif dan hunna ditandai dengan nun. Jadi intinya kalimat kali ini adalah jumlah fi'liyah yang mana fa'ilnya yang pertama adalah huwa, kemudian huma, hum, hiya, huma, hunna. Tetapi karena jumlah fi'liyah maka fa'ilnya dia mustatir dan muttasil. Perhatikan kalimat berikut. Dharaba as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Dia laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Ingat, maf'ul bih atau objeknya itu adalah mansub, ditandai dengan fathah di akhirnya. Ya. Dharaba as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Sekarang fa'ilnya kita ganti dengan fa'il huma dan hum. Jadi dhamir muttasil dari huma dan hum. Dharaba as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Dia, dua laki-laki, telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Sekarang kita ganti dengan dhamir muttasil dari hum ditandai dengan waw. Kalimatnya dharabu as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Ia atau mereka beberapa laki-laki telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Sekarang kita ganti kalimatnya dengan dhamir untuk muannas, yakni dhamir mustatir hiya. Kalimatnya menjadi dharabat as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Dia, satu perempuan, telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir hiya, dia perempuan. Sekarang kita ganti dhamir mustatirnya ke dhamir muttasil dari huma dan hunna. Kalimatnya menjadi dharabata as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Dia, dua perempuan, telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Sekarang fa'ilnya kita ganti dhamir muttasil dari hunna. Kalimatnya menjadi dharabna as-sariqa adh-dhalima janibal baiti. Ia atau mereka beberapa perempuan telah memukul seorang pencuri laki-laki yang zalim di samping rumah. Bisa dipahami ya bagaimana perubahannya. Intinya yang pertama fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Kemudian berikutnya adalah huma, hum, hiya, huma, hunna. Contoh berikutnya, perhatikan kalimat berikut. Nasara as-sa'ila adh-dha'ifa janibasy syari'i. Dia, satu laki-laki, telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan. Dianya adalah mustatir atau tersembunyi di dalam fi'il nasara. Kemudian fa'ilnya dhamir muttasil dari huma. Kalimatnya nasara as-sa'ila adh-dha'ifa janibas sari'i. Dia, dua laki-laki, telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan.
fa'ilnya adalah dhamir muttasil dari huma ditandai dengan alif. Kemudian kita ganti fa'ilnya dengan dhamir muttasil waw, yakni dhamir muttasil dari hum. Kalimatnya menjadi nasaru as-sa'ila adh-dha'ifa janibasy syari'i. Ia atau mereka beberapa laki-laki telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan. Sekarang kita ganti kalimatnya ke bentuk perempuan. Kalimatnya menjadi nasarat as-sa'ila adh-dha'ifa janibasy syari'i. Fa'ilnya perempuan, kalimatnya ia, satu perempuan, telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir hiya. Kemudian sekarang fa'ilnya kita ganti dhamir muttasil dari huma dan hunna. Kalimatnya menjadi nasarata as-sa'ila adh-dha'ifa janibasy syari'i. Ia, dua perempuan, telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan. Jika fa'ilnya kita ganti dengan dhamir muttasil dari hunna, kalimatnya menjadi nasarna as-sa'ila adh-dha'ifa janibasy syari'i. Ia atau mereka beberapa perempuan telah menolong seorang pengemis laki-laki yang lemah di samping jalan. Jadi intinya fa'ilnya adalah dhamir dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, karena kalimatnya adalah jumlah fi'liyah diawali dengan fi'il, maka fa'ilnya menjadi dhamir mustatir untuk huwa dan hiya, dan muttasil untuk huma dan hum, untuk perempuannya huma dan hunna. Contoh berikutnya adalah kalimat jumlah fi'liyah yang diawali dengan fi'il muta'addi dan sebelumnya ditambah dengan qad. Qad ini artinya sungguh untuk menguatkan fi'il. Jadi kalimatnya qad akhadha al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Sungguh ia, satu laki-laki, telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Sekarang fa'ilnya kita ganti dengan huma dan hum. Kalimatnya menjadi qad akhadha al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Ia, dua laki-laki, sungguh telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil dari huma ditandai dengan alif. Sekarang kita ganti dengan fa'il dari hum. Qad akhadhu al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Ia atau mereka beberapa laki-laki sungguh telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil dari hum, yakni ditandai dengan waw. Berikutnya fa'ilnya kita ganti dengan yang muannas atau perempuan. Kalimatnya menjadi qad akhadhat al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Sungguh ia, satu perempuan, telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Sekarang fa'ilnya kita ganti dhamir muttasil dari huma. Kalimatnya menjadi qad akhadhata al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Ia, dua perempuan, sungguh telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Jika fa'ilnya kita ganti dengan dhamir muttasil dari hunna, maka kalimatnya menjadi qad akhadna al-majallata al-masyhurata 'ala al-maktabi al-kabiri. Sungguh mereka beberapa perempuan telah mengambil majalah yang terkenal di atas meja yang besar. Jadi bisa difahami ya bagaimana perubahan fa'ilnya. Sekarang kita masuk ke tugas insya pasif untuk latihan. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya adalah, ia, satu laki-laki, telah melihat seorang pencuri laki-laki tertentu yang zalim di belakang rumah. Silakan terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian ubah fa'ilnya dari dhamir mustatir huwa menjadi dhamir muttasil dari huma dan hum.
kemudian dhamir mustatir hiya, serta dhamir muttasil dari huma dan hunna. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas berikutnya, terjemahkan kalimat berikut. Kalimatnya adalah, sungguh, ia satu laki-laki telah menulis pelajaran tertentu yang baru di dalam kelas. Terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian ubah dhamirnya menjadi dhamir muttasil dari huma dan hum. Kemudian dhamir mustatir hiya. Kemudian dhamir muttasil dari huma dan hunna untuk perempuan. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang terdapat dhamir mustatir huwa? Alif, nasara as-sa'ila al-faqira. Ba, nasara as-sa'ila al-faqira. Jim, nasaru as-sa'ila al-faqira. Dal, nasarat as-sa'ila al-faqira. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, dua laki-laki telah melihat koran tertentu yang terkenal di kantor. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, nadhara al-jaridata al-masyhurata fil idarah. Ba, nadhara al-jaridata al-masyhurata fil idarah. Jim, nadharu al-jaridata al-masyhurata fil idarah. Dal, nadharat al-jaridata al-masyhurata fil idarah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, fi'il madhi muta'addi berikut mana yang menggunakan dhamir muttasil? Dia banyak perempuan atau mereka banyak perempuan. Alif, dharaba. Ba, dharabat. Jim, dharabata. Dal, dharabna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, qara'a al-jaridata al-masyhurata. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dia laki-laki telah membaca koran tertentu yang terkenal. Ba, dia perempuan telah membaca koran tertentu yang terkenal. Jim, dia dua laki-laki telah membaca koran tertentu yang terkenal. Dal, dia banyak laki-laki telah membaca koran tertentu yang terkenal. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, sami'at al-Qur'ana al-karima fil masjidi. Kata sami'at mengandung dhamir mustatir. Alif, huwa. Ba, hiya. Jim, huma. Dal, hunna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, di antara kalimat berikut yang menggunakan fa'il dhamir muttasil dia dua laki-laki adalah alif, wada'a al-qalama al-jadida 'ala al-maktabi. Ba, wada'a al-qalama al-jadida 'ala al-maktabi. Jim, wada'u al-qalama al-jadida 'ala al-maktabi. Dal, wada'at al-qalama al-jadida 'ala al-maktabi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, qad qatala al-kha'ina al-zalima fil maidani. Kalimat tersebut, fi'il atau kata kerjanya adalah alif, qatala. Ba, al-kha'ina. Jim, al-zalima. Dal, al-maidani. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, qara'at. Kata kerja tersebut mengandung dhamir mustatir. Alif, huwa. Ba, alif. Jim, hiya. Dal, nun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, syaraha darsan jadidan. Jika dhamir mustatir pada fi'il dalam kalimat tersebut diganti dengan dhamir mustatir hiya menjadi alif, syaraha darsan jadidan. Ba, syarahat darsan jadidan. Jim, syarahna darsan jadidan. Dal, syarahu darsan jadidan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, sungguh dia dua perempuan telah mengambil kitab yang besar.
Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, qad akhadha al-kitaba al-kabira, ba, qad akhadhat al-kitaba al-kabira, jim, qad akhadhata al-kitaba al-kabira, dal, qad akhadna al-kitaba al-kabira. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.